Saya underscore Bude, protokol kesehatan makanannya dan pantangannya untuk rematik. Waduh, ini underscore Yusdania, Bu, suplemen vitamin untuk mineral yang tepat untuk pengobatan radang tenggorokan selain. Ini dari Lailaku, bagaimana caranya mau konsultasi 101 sama Ibu Debbie? Underscore Tuliper. Ide snack lebaran. Toloadi. Salam kenal Bu, adakah suplemen yang menunjang kesembuhan pembesaran adik? Kembali lagi bersama saya Debbie Shamari, your favorite naturopathic practitioner. Kembali lagi dalam segmen Kupas Esok Tanya Sehat Debbie yang setiap akhir pekan kita buat. Teman-teman kalau yang mau ikutan langsung kepoin Root of Life UK, dimana setiap akhir pekan akan ada IG story, boleh mau tanya apa sama Bu Debbie, nanti saya jawabnya di sini teman-teman. Oke, kita mulai aja. Ini weekend terakhirnya bulan Maret ya, pertanyaan yang di weekend akhir bulan Maret. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk di subscribe biar teman-teman gak ketinggalan, di share kalau jawaban ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terus juga di like, di komen. Jangan lupa nyalakan tombol merahnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru saya lainnya. Tentunya selalu bermanfaat teman-teman. Oke, pertanyaan pertama Ibu Halimah underscore Tuliper. Ide snack lebaran. Oke, ide snack lebaran banyak. Kue-kue gluten free. Terus juga mungkin nanti saya bikin di Ramadan Cooking Club kali ya, biar teman-teman nanti Ramadan Cooking Club tahun ini akan live dari YouTube channel ini. Jadi yang belum subscribe YouTube channel ini ketinggalan nanti ya. Jangan lupa sebarkan. Nanti saya coba bikin snack-snack lebaran yang sehat ya teman-teman ya. Kling 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 kling. Aduh, saya harus beban. Saya harus bikin ide-ide nih. Aduh, oke Bu, nanti saya kalau untuk sementara waktu mungkin kayak kacang-kacangan sehat, mede dipanggang. Terus juga brownies ala saya yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Terus nanti saya bikinnya kejutan-kejutan berikutnya ya Bu ya. Ditunggu Ibu Halimah. Berikutnya dari Bonita underscore dia underscore. Bu, gimana protokol untuk UTI? Thank you Bu Dep. Oke. UTI. Aku jelasin dulu ya. Sebenarnya aku udah pernah bikin video udah lama banget sih tentang UTI. Dan ini adalah protokol yang sangat sukses. Sebenarnya saya kalau udah merasa aneh-aneh, saya langsung lakukan ini ya teman-teman. Jadi basuh vagina kita dengan air campuran apple cider vinegar. Jadi airnya 500 ml. Apple cider vinegarnya sekitar 2 sendok makan. Lalu tambahkan baking soda setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Diaduk, terus dibasuh, vagina kita dibersihkan. Ini kalau bisa sebelum tidur. Jadi udah bersih semuanya, terus dikeringkan vaginanya. Lalu kita akan telentang ke tempat tidur. Terus angkat sedikit panggul kita. Masukkan probiotiknya teman-teman. Dan probiotik ini bisa dibantu dengan tangan, dengan jari ya, supaya masuk ke bawah-bawah bibir. Nggak perlu sampai dimasukin ke dalam vagina. Lalu tidur gitu ya. Nah kalau dari dalam tentunya teman-teman pertama harus sadarin ya kalau vagina ini adalah organ yang terbuka. Jadi harus dijaga kebersihannya, kekeringannya, jangan sampai lembab-lembab. Kalau kita membasuh vagina itu habis buang air kecil, itu pakai air, itu pastikan untuk selalu kering kondisinya. Siapkan tisu selalu atau siapkan pengganti celana dalam, karena apalagi kalau tinggal di daerah Indonesia kan lembab ya kondisinya. Kalau bisa dijaga supaya kering terus.
Terus juga tadi kenapa masukin probiotik, sama dengan pencernaan kita, bakteri di vagina kita itu juga harus dijaga keseimbangannya antara bakteri baik dan bakteri buruknya. Jangan terlalu banyak bakteri buruknya, tingkatkan bakteri baiknya. Itu yang menjamin supaya kondisi vagina itu kita terbebas dari yang namanya ISK. Oke, nah kalau misalnya sudah ada masalah, saya selalu jadi probiotik di bawah, di atas pun saya menginvestasikan probiotik. Itu cukup lama ya, untuk konsumsi probiotik yang bentuk suplementasi itu cukup lama. Nah sekarang saya udah nggak minum probiotik setiap hari, tapi saya investasi dulu sampai 3-5 tahun ya teman-teman. Dan tentunya sekarang saya menjaga asupan probiotik alami saya, dan kalau memang saya membutuhkan, kalau lagi capek, saya masukin baru probiotik dari suplementasinya. Tambahannya air putih nggak boleh kurang. Orang-orang yang punya ISK ini biasanya kurang minum air putih teman-teman. Pastikan 2,5 sampai 3 liter kalau sudah ada ISK. Vitamin C harus tingkatkan teman-teman, harus tahu gimana cara mengukur vitamin C. Nanti saya akan buat di kupas tuntas suplemen gimana caranya mengukur vitamin C tanpa harus ke lab, berapa kebutuhan kita sepanjang hari, dan pastikan itu optimal apalagi kalau sedang mengalami ISK. Terus probiotiknya double pagi dan malam. Jus cranberry tanpa gula dapat membantu karena cranberry tinggi vitamin C teman-teman. Terus fermented garlic, teman-teman ada resepnya di YouTube channel saya juga gimana cara membuat fermented garlic. Kalau bisa rutin 1 kali 1 hari. Nah sekarang ini saya nggak minum probiotik secara rutin, saya hanya minum fermented garlic secara rutin. Oil of oregano 4 tetes 2 kali sehari, dan juga bisa tambahkan dengan D-mannose, suplementasi D-mannose, D-mannose. Oke, pertanyaan berikutnya dari siapa ini? _acit, ACIITT. Asupan untuk dermatitis apa ya Bu? Sudah pakai sabun khusus tapi belum hilang. Nah dermatitis ini yang paling utama adalah bukannya asupan, tapi menghindari makanan-makanan yang membuat flare-nya kambuh. Nah ini bisa teman-teman cek di IgE, di tes IgE atau tes food sensitivity IgG. Teman-teman bisa hubungin Leader Indonesia, @leaderindonesia, untuk mendapatkan harga tes yang diskonan dari saya, karena saya kembalikan lagi komisi dokter saya untuk klien. Jadi hubungin aja Leader Indonesia untuk diketahui apa aja. Nah sebenarnya kalau asupan yang membantu penyembuhan dermatitis adalah makanan yang tinggi vitamin D atau vitamin D yang optimal. Terus juga omega 3 yang tinggi, karena omega 3 menurunkan peradangan. Terus juga asupan lemak sehat yang tinggi, karena biasanya orang yang punya dermatitis ini kemampuan menyerap lemaknya rendah. Dan juga makanan yang tinggi zincnya teman-teman. Ini sabun khusus yang mana? Teman-teman datang deh. Besok itu ada kelas alergi, kita kupas tuntas alergi dan masalah dermatitis juga, dan ada DIY membuat sabun. Ini bukan besok deh, berarti ini kan di postingannya mungkin baru hari, nanti coba deh saya cek kalau bisa diposting langsung besok. Pokoknya hari Rabu itu kita ada kelasnya ya di Root of Life UK. Ibu Tia _Yusdania, Bu, suplemen vitamin untuk mineral yang tepat untuk pengobatan radang tenggorokan selain, nah saya nggak tahu nih, nggak kebaca selain apanya ya. Vitamin dan mineral tepat untuk pengobatan radang tenggorokan, probiotik, fish oil, vitamin C, itu sih yang paling utama ya teman-teman ya. Tapi radang tenggorokan itu harus menghindari makanan-makanan yang mencetus peradangan seperti gula putih, tepung-tepungan, terutama tepung terigu, produk susu. Itu yang menyebabkan peradangan teman-teman. Jadi jauhkan, kita terhindar dari semua masalah radang-radang. Oke, dari Kakak Gaya _ Bude, protokol kesehatan makanannya dan pantangannya untuk rematik. Waduh, ini nggak mau ikutan ini ya, nggak mau ikutan webinar, maunya jawab di sini aja. Panjang dan kali lebar sebenarnya. Saya akan coba menjawab, tapi belum tentu Ibu bisa paham sepenuhnya kalau Ibu nggak ikutan webinarnya sebenarnya. Ada baiknya sih untuk belajar lebih dalam biar mengerti jargon-jargonnya.
Tapi akan saya coba menjawab ya. Rheumatoid arthritis itu adalah salah satu bentuk dari leaky gut. Autoimun dulu. Dari salah satu bentuk autoimun, penyakit autoimun. Nah, autoimun itu sendiri disebabkan oleh masalah leaky gut. Panjang kan penjelasannya? Ini kalau kelasnya aja itu sampai berapa halaman ya? 70 halaman lebih, kayaknya 100 halaman deh. Jadi dijelaskan apa itu autoimun, gimana dasarnya, segala macam. Kalau yang paling dasar sih yang harus dihindari adalah tepung terigu, sama sekali nggak boleh cheating-cheating, nggak boleh apa, dan ada protokol namanya protokol leaky gut. Nah, ini kan ibu nanyanya rheumatoid arthritis ya, kalau saya jelaskan juga leaky gut-nya dan segala macam, panjang kali lebar ya Bu ya. Mendingan dites aja food sensitivity biar ketahuan makan apa aja yang harus dihindari. Makanan-makanan yang harus tingkatkan adalah makanan-makanan yang anti-inflammatory. Kalau suplemennya ada omega 3, kalau bisa ya itu dipastikan vitamin D levelnya harus optimal. Nanti kalau gimana cara mengejar dosis vitamin D bisa ditunggu kupas tuntas suplemen ya. Nanti ada video berikutnya. Tadi berikutnya adalah SAMI, S-adenosyl L-methionine. Itu juga bisa diberikan. Dan juga ada Boswellia teman-teman, ada juga cat's claw extract, bisa ditambahkan turmeric atau kunyit ya, sari bubuk kunyit. Terus juga N-acetylcysteine, itu bisa diberikan 2 kali sehari, dan juga bisa tambahkan GLA gamma linoleic acid seperti itu. Dan makanan yang dianjurkan adalah Mediterranean diet, sambil tes juga food sensitivity-nya. Oke, berikutnya dari Ibu Reso Loadi. Salam kenal Bu, adakah suplemen yang menunjang kesembuhan pembesaran adenoid karena alergi? Ya ada, tapi yang paling tepat adalah menghindari semua makanan yang mencetus alerginya. Ya dihindarin, dites aja food sensitivity-nya, dites aja food alerginya, dihindarin. Terus ada probiotik, ada fish oil, kalau bisa ya untuk menurunkan peradangan. Vitamin C dan vitamin D levelnya, itu sih yang paling utama dulu sebenarnya. Dan dihindarin semuanya yang bisa mencetus. Oke, berikutnya dari Dinda Dewi SP. Budep anxiety sampai berasa mau pingsan. Itu apa perlu periksa syaraf-syarafnya? Nggak perlu langsung ke syaraf-syaraf dulu. Ibu bisa tes kekurangan vitaminnya dulu deh sebelum ke saraf-saraf ya, terlalu jauh ke saraf-saraf. Jadi mendingan dites vitamin D levelnya, kurang apa enggak. Kalau kurang tingkatkan, dites iron sama ferritinnya, dites vitamin B12-nya, dites hematologi lengkapnya, dites juga zinc levelnya. Kalau ada kekurangan, tambahkan. Berikutnya dari Lailaku, bagaimana caranya mau konsultasi 101 sama Ibu Debbie? Silakan hubungin info rootoflife@gmail.com. Info info@gmail.com. Berikutnya dari Ibu Angger Tiffany. Budep, apakah menstruasi hanya 3 hari itu normal? Atau itu pertanda alarm tubuh kita? Enggak sih Bu, seharusnya nggak cuma 3 hari, kecuali apalagi kalau Ibu masih muda. Kalau Ibu sudah perimenopause mungkin aja itu normal. Kalau Ibu mau seimbangkan mungkin Ibu bisa minum Vitex Berry ya Bu, Vitex Berry, sama perbaikin pola makannya. Ikutin micro habit saya bulan Februari dari tahun lalu yang diulang lagi di YouTube, kanal YouTube Root of Life TV. Berikutnya dari Ibu Sri 070707. Wah, ini nama kecil saya itu adalah Debbie Dwi Sri Mulyani. Nah, ini ada Sri-Srinya 0707 tuh my lucky number juga nih. Kita mirip-mirip berarti. Bu, merek magnesium untuk anak balita sembelit, terima kasih. Ibu bisa kasih Floradix magnesium citrate, itu cair jadi mudah diberikan ke anak-anak. Atau Ibu bisa memberikan Nature's Answer, itu juga cair jadi mudah diberikan ke anak-anak. Atau kalau nggak, teman-teman juga bisa cek Eclectic Institute ya, itu juga cair. Karena kalau untuk anak-anak balita mungkin belum bisa minum kapsul ya, tapi kalau udah bisa minum kapsul sih banyak sekali. Ada Tone Research, ada General Formulas, ada
banyak deh yang bagus-bagus. Yang lainnya ya, ada apalagi ya, kalau sudah bisa kapsul ya, magnesium, ada tadi No Food sudah ya, ada Nutramedix juga ada Metabolic juga, ada Nutrikologi juga. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Stay healthy, stay happy, stay blessed. Salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Take care. Jangan lupa di subscribe dan di share.